Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan mempresentasikan hasil mini riset pada salah satu home industry, kerupuk udang Sri Rejeki Majusari. Adapun nama-nama dari kelompok 4 yang pertama yaitu saya sendiri, Cynthia Sundari dengan NPM 1905160656. Lalu kemudian ada Wiwin Rafianti dengan NPM 1905160693. Dan yang terakhir ada Sofia Julianingsi dengan NPM 1905160699. Ini riset audit kinerja IMSDM yang dilakukan yaitu pada jenis usaha home industri kerupuk udang Sri Rejeki Majusari yang didirikan pada tahun 2000. Adapun objek yang diaudit yaitu rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Tanggal audit yang dilakukan yaitu 9 Januari 2023. Adapun sejarah dari home industri Sri Rejeki Majusari, home industri ini bergerak dalam bidang produksi dan penjualan berupa kerupuk matang maupun kerupuk mentah. Nah, home industri Sri Rejeki Majusari mulai didirikan pertama kali pada tahun 2000 di Seibulu, tepatnya di Desa Darul Ahmad, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Nah, pemilik dari home industri ini merupakan asli dari putra Serdang Bedagai yang bernama Bapak Sugianto. Beliau awalnya hanya memiliki 6 tenaga kerja saja, tetapi kini karyawan yang dimiliki Bapak Sugianto sudah ada 40 tenaga kerja dengan beberapa bagian seperti produksi hingga pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat dari home industri kerupuk udang Sri Rejeki Majusari. Kondisi home industri ini yang pertama, kurangnya pelatihan pada karyawan. Yang kedua, tidak ada penggunaan dana selama masa perekrutan karyawan. Yang ketiga, omset yang tidak menentu. Dan yang keempat, perusahaan tidak memiliki perencanaan pelatihan yang baik. Serta kelima, dana tidak mencukupi untuk melakukan program pelatihan karyawan. Selanjutnya ada kriteria home industry Sri Rejeki Majusari. Yang pertama, pelatihan pada karyawan harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan jabatan karyawan. Yang kedua, adanya penggunaan dana selama perekrutan sesuai dengan dana yang dibutuhkan. Yang ketiga, omset yang didapat perusahaan meningkat setiap tahunnya. Yang keempat, perusahaan harus memiliki rencana pelatihan yang baik. Dan yang kelima, pengelolaan pelatihan karyawan harus didukung dengan anggaran yang memadai. Selanjutnya ada penyebabnya. Yang pertama, pada pabrik kerupuk ini sangat jarang dilakukan pelatihan pada karyawannya. Yang kedua, dana yang ada pada perusahaan ini minim sehingga pada masa perekrutan karyawan tidak menggunakan biaya. Yang ketiga, harga bahan baku yang naik setiap tahunnya. Yang keempat, perusahaan sangat jarang melakukan pelatihan kepada para karyawannya. Dan yang kelima, anggaran tidak memadai sehingga pelatihan karyawan tidak dilakukan. Dan yang terakhir ada akibat. Yang pertama, karyawan kurang terampil dalam melakukan tugas-tugasnya. Yang kedua, karyawan yang direkrut dengan kriteria perusahaan itu sendiri. Tidak ada kriteria khusus yang diberikan perusahaan kepada calon karyawan. Yang ketiga, perusahaan bisa saja rugi dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang keempat, karyawan yang ada kurang terampil dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan yang kelima, pelatihan yang diberikan perusahaan hanya sebatas pelatihan yang dasar saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelemahan dari home industry kerupuk udang Sri Rejeki Majusari. Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang, terutama pada home industry pabrik kerupuk. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, kelemahan yang terjadi pada program pelatihan, yaitu perusahaan sangat jarang melakukan pelatihan pada setiap karyawannya. Kedua, kelemahan yang terjadi pada saat dilakukannya proses rekrutmen, yaitu dana yang tidak cukup untuk digunakan dalam pelatihan karyawannya. Yang ketiga, yaitu kelemahan yang terjadi pada home industry pabrik kerupuk ini, yaitu omset yang didapat perusahaan yang kadang menurun. Baik, di sini saya akan menjelaskan rekomendasi dari home industry kerupuk udang Sri Rejeki Majusari, yaitu perusahaan harus membuat program pelatihan kepada karyawannya agar skill yang dimiliki setiap karyawan pada home industry kerupuk ini semakin meningkat. Perusahaan harus mempersiapkan dana yang akan digunakan untuk melakukan pelatihan kepada karyawannya.
Perusahaan harus memperhitungkan pendapatan dan pengeluaran yang digunakan dengan sebaik mungkin, agar dana tersebut dapat diputar kembali untuk melakukan kegiatan produksi. Keputusan untuk melakukan perbaikan atas kelemahan ini sepenuhnya ada pada manajemen, tetapi jika kelemahan ini tidak segera diperbaiki, maka mengkhawatirkan terjadi akibat yang lebih buruk pada program rekrutmen, pelatihan, dan karyawan di masa yang akan datang.